tiba saatnya kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kau mengurapi hamba-Mu, Kau menguduskan hamba-Mu, Kau menyucikan hamba-Mu, agar setiap kata kalimat firman Tuhan pas sampaikan di tempat ini memberkati, mengajar, menegur, bahkan membangkitkan iman percaya kami. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Biar Yesus saja dimuliakan, ditinggikan di tempat ini. Yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah. Kita silakan duduk kembali, jemaat Tuhan yang dikasihi. Terimalah salam saya dari depan mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih lebih kencang suara saya. Shalom Tiberias. Apa kabarnya? Banyak berkat, banyak mukjizat, banyak kuasa, banyak duit. Yuk kasih salam dulu kanan kiri saudara. Jumpai 1, 2, 3 orang, katakan selamat datang, selamat beribadah. Yesus mengasihi, Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Dan bilang juga Happy Valentine Day. Haleluya. Kan masih suasana hari kasih sayang saudara. Ya hari kasih sayang itu harus senantiasa. Amin. Iya saudaraku, ya kalau kita melihat ya sekarang ya hari kasih sayang, ya makna ya pengertiannya sudah mulai bergeser zaman now. Kalau saudara lihat ya, kalau sekarang itu ya berbicara tentang hari ya kasih sayang, orang banyak memberikan coklat atau bunga. Tetapi kalau kita baca Alkitab kita baik-baik, dalam Bilangan pasal 9 ayat 11 yang dikasih itu adalah roti yang tidak beragi atau sayur pahit. Iya, sudah baca nanti dalam Alkitab saudara ya. Iya, tapi sekarang itu coklat ya. Kalau bisa jangan coklat lah, kalau bisa bunga duit atau bunga bank. Haleluya. Yuk, hari ini kita berbicara tentang yaitu kasih atau love. Yuk, terambil dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat ke-18. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat ke-18. Kita akan baca secara bergantian saudaraku. Saya ayat yang ke-7, nanti saudara ayat yang ke-8, lalu tiba di ayat ke-18, sama-sama kita baca. Yang sudah dapat katakan wow puji Tuhan. Kurang semangat lagi kita katakan wow puji Tuhan. Judul berikutnya adalah Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. 8 saudara. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. 10 saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. 12 saudara. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. 14 saudara. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan di dalam dia dan dia di dalam Allah. 16 saudara. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman,
karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. 18:23 ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Berbahagialah bagi setiap kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, di dalam kehidupan kekristenan kita, sering sekali Bapak Ibu kita diperhadapkan yaitu dua pilihan. Yang pertama, hidup dalam kekudusan atau hidup di dalam dosa. Nah, suka tidak suka, kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita sering sekali diperhadapkan dengan dua pilihan ini. Maka kita harus menentukan, saudara, hidup dalam kekudusan atau hidup di dalam dosa. Nah, Yesus dalam setiap pelayanannya, Dia tidak hanya saja menekankan tentang kuasa. Yesus tidak hanya menekankan tentang mujizat Tuhan, tetapi dalam setiap ajaran Yesus yang paling menekankan ajarannya berbicara tentang kasih. Bilang sama saya, katakan kasih. Nah, oleh sebab itu, kalau kita pelajari Alkitab kita baik-baik, slide berikutnya. Nah, kitab 1 Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes sendiri pada tahun 85 sampai dengan 95 Masehi di kota Efesus. Nah, kenapa Rasul Yohanes memberikan nasihat kepada jemaat Efesus pada saat itu? Karena saya percaya bahwa jemaat Efesus mereka belum hidup di dalam kasih. Pertanyaan kita hari ini adalah, apa itu kasih? Nah, kasih Bapak Ibu dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan love. Dalam terjemahan bahasa Latinnya dikatakan caritas. Bukan charity ya, caritas. Nah, caritas ini artinya kasih, artinya cinta. Dan tentu kalau kita pelajari Alkitab kita baik-baik, Alkitab Anda saya mengatakan ada begitu 4 pengertian dalam Alkitab tentang kasih, ya kan? Salah satunya kasih yang paling besar adalah kasih agape. Betul? Kasih agape adalah kasih yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Dan memang Bapak Ibu, Alkitab Anda saya mengatakan jelas dalam hukum yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Ya. Baru hukum yang kedua dikatakan kasihilah sesama manusia. Pak, Bu, firman saudara jangan dibalik-balik. Banyak orang Kristen hari-hari ini ya, pertama mereka mengasihi manusia, yang kedua Tuhannya. Salah. Yang pertama dikatakan kasihi Tuhan dulu, baru manusia. Saya percaya Bapak Ibu, kalau orang mengasihi Tuhan ya, otomatis pasti mengasihi sesama. Iya. Yang tidak fair adalah banyak sekarang kita orang Kristen lebih mengutamakan mengasihi sesama dibandingkan mengasihi Tuhan. Sekarang saya ingin tanya buat saudara, cek hati saudara, lihat hati saudara, apakah saudara benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Ya. Maka orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, jiwa, akal budinya, maka otomatis dia mengasihi sesama manusia. Nah, dari latar belakang ini kita akan pelajari bahwa kita pelajari tentang kasih, tentu melalui nas pembacaan yang barusan kita baca. Yang pertama, yuk 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Yuk sama-sama kita baca 2, 3, ya. Saudara-saudaraku yang kekasih terus, marilah kita saling, sebab kasih itu apa? Dan setiap orang yang mengasihi terus lahir dari Allah dan mengenal. Ayat 8, 2, 3, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Terus, sebab Allah adalah kasih. Alkitab Anda saya mengatakan jelas, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Tapi orang yang tidak mengasihi tidak akan pernah mengenal Allah. Makanya banyak orang Kristen hari-hari cuma Kristen KTP.
Ya, Kristen KTP itu munculnya ketika pas lagi hari Natal dan Tahun Baru. Ya. Iya. Tapi saya percaya saudara telah mengenal Allah dengan benar sehingga saudara datang beribadah. Iya. Jangan menjadi orang Kristen yang ya rasa-rasanya kalau lagi ada masalah, lagi butuh sama Tuhan, wah kita ibadahnya luar biasa, penyembahannya luar biasa, baca firman-Nya luar biasa. Kalau kita lagi butuh, tapi kalau kita nggak butuh sama Tuhan, aduh. Tapi saya percaya Bapak Ibu, waktu saudara datang beribadah di tempat ini, ya saudara dalam situasi kondisi apapun, itu artinya saudara benar sungguh-sungguh mengasihi Allah dan mengenal Allah dengan benar. Kata mengenal artinya ginosko, paham betul isi hatinya Tuhan. Iya kan? Sama seperti kalau saudara punya sahabat, sama seperti kalau saudara punya, ya mohon maaf, punya dalam rumah tangga, saudara mengenal siapa pasangan saudara, siapa teman saudara, betul? Demikian pula siapa Tuhan kita. Nah, kita pelajari Bapak Ibu, kata berasal artinya tinggal atau terdapat. Jadi ketika Rasul Yohanes berkata kasih itu berasal dari Allah, itu berarti bahwa orang tersebut tinggal di dalam Yesus. Katakan amin. Ya, tinggal di dalam Yesus. Pak Bu, percaya atau tidak bahwa kasih yang diberikan oleh Allah kepada kita lewat kematiannya di atas kayu salib, kasih yang tanpa syarat, ya. Kasih yang diberikan oleh Yesus di atas kayu salib buat Anda dan saya, kasih yang tanpa syarat. Tapi kalau manusia, kasihnya bersyarat, Pak Bu. Kalau orang berbuat baik sama kita, kalau dunia berbuat baik sama kita, pasti berbuat baik. Ya, itu kasih manusia, itu kasih bagi orang dunia, pakai syarat. Iya. Ya. Saudaraku, Tuhan menginginkan Anda dan saya, kita harus mengenal Allah dengan benar. Karena Allah itu, saudaraku, ya kita kenal ketika Anda dan saya membaca firman Tuhan. Ketika Anda mengenal Allah lewat persekutuan secara pribadi bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Ya, kasih. Saya ingat lagu sekolah minggu bilang begini, K-A-S-I-A, K-A-S-I-A, kasih. Terus kasih itu sabar. Terus